Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Kobutungan. Saya mahasiswa dari Kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Bapak dosen pengampu Salman Aladi MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin meresensi sebuah buku yang berjudul Sebening Syahadat. Sebening Syahadat ditulis oleh Diva Sinar Rembulan, editor Maskur Prinata, tahun terbit Agustus 2016, penerbit Bates Media, tebal buku 448 halaman, dimensi 22 cm, berat 420 gram, ISBN 9786026940346. Harga buku berkisaran 99.000. Judul resensi saya, Cinta Terbaik. Sebaik-baiknya cinta akan membawakan kita kepada cinta yang sebenarnya, yaitu cintanya Sang Pencipta. Buku ini ditulis oleh Diva Sinar Rembulan atau dikenal dengan nama pena Diva SR. Lahir pada tanggal 24 April 1999 di Purwokerto. Pada saat penulisan buku ini, Diva SR masih berada di bangku SMA. Dan sekarang Diva SR telah bergelar Sarjana Communication. Menulis sudah menjadi hobinya sejak ia duduk di bangku SD. Ini berawal dari dia mendapatkan tugas menulis dari guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebening Syahadat pernah menjadi buku Bates National Bestseller. Diva SR juga sudah menulis beberapa buku yang berjudul Lakuna, Aku Dia dan Lakuna, dan Sebening Syahadat 2. Diva mengaku pernah ditolak beberapa penerbit buku. Walaupun begitu, Diva tidak pernah menyerah akan usaha yang sudah ia pupuk dari awal. Dengan dukungan orang sekitar, Diva menjadikan perkataan temannya sebagai motivasinya. Dulu paling ingat sama motivasi dari salah satu temanku. Katanya di dunia ini yang abadi selain Tuhan, tidak lain adalah tulisan. Kalimat itulah yang selalu ia ingat untuk menjadikan motivasi. Novel ini menceritakan kisah lelaki remaja yang baru saja kembali dari Amerika yang akhirnya menjejakkan kakinya kembali di tanah kelahirannya setelah lebih dari 8 tahun berkelana di negeri orang. Karakter lelaki remaja yang cukup menjadi idaman bagi banyak remaja wanita memiliki kehidupan yang cukup kelam. Dengan berjalannya waktu, lelaki remaja ini setelah bertemu dengan gadis muslimah yang cukup membuat kehidupannya berubah drastis. Lelaki remaja ini semakin penasaran dengan sosok gadis muslimah yang ternyata sekolah gadis muslimah tersebut berseberangan dengan sekolahnya. Tekad lelaki remaja ini bulat untuk mendekati gadis muslimah itu. Tetapi benteng yang harus ia lalui ternyata terlalu tinggi. Apa mungkin dia mampu melewati benteng tertinggi itu? Diambil dari kutipan novel ini, aku yakin semua orang itu dasarnya baik. Kadang kondisi dan lingkungan yang memaksa mereka buat keluar dari lingkungan kebaikan. Memang benar, jika sudah takdirnya bertemu, pasti akan selalu bertemu. Gadis muslimah yang memiliki karakter dingin membuat lelaki remaja ini semakin penasaran dengan gadis muslimah yang ia kagumi itu. Dengan pertemuan yang sering terjadi dalam keadaan ketidaksengajaan, mereka berdua pun sudah semakin akrab dan berteman baik. Balik lagi dengan karakter gadis muslimah yang begitu dingin, sedikit menodai pertemanan antara mereka berdua. Gadis muslimah meminta lelaki remaja ini untuk mendekati wanita lain yang satu sekolah dengan lelaki remaja ini. Setiap hubungan yang tidak didasari dengan perasaan antara keduanya pasti tidak akan bertahan lama. Mereka berdua tidak bertahan lama. Lelaki remaja ini masih tekad dengan tujuan yang masih mengagumi sosok gadis muslimah yang selalu menjaga dirinya. Lelaki remaja ini pun bertekad untuk bertemu dengan salah satu guru agama Islam yang di sekolahnya. Disitulah awal mula seorang lelaki remaja mencari apa yang selama ini ia inginkan. Ketahuilah, ia mencari jati dirinya. Akankah ia menemukan apa yang ia harapkan? Kisah yang cukup menarik, bukan? Benar-benar menyentuh hati. Karakter lelaki remaja yang mencari jati dirinya yang begitu pandai dirangkai oleh penulis. Kemudian pertengkaran Sam dan Haba, perkelahian dengan sahabatnya sendiri, tentang keluarga Sam dan Haba, tentang agama masing-masing diceritakan tanpa maksud menggurui. Selain belajar agama itu sendiri, aku juga belajar banyak di sini. Ketekatan Sam akan jati dirinya, penjagaan diri Haba benar-benar membuat kagum. Seolah-olah kita
berada di sana. Terlebih saat Sam meminta izin kepada ayahnya akan jati dirinya yang baru. Saat kita merasa sulit untuk melepaskan seseorang, saat itulah saat yang tepat untuk benar-benar melepaskannya. Banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil di dalamnya, terutama nilai agama, sosial, dan lain-lain. Membaca novel ini membuat pengetahuan agama kita makin banyak, membuat kita mencintai agama kita sendiri, dan tentunya semakin mencintai perbedaan itu sendiri. Novel religi romantis ini benar-benar membuatku jatuh cinta. Dengan cover yang begitu simpel, gadis berhijab yang begitu elegan, sudah membuat hati begitu penasaran, hingga membuat kita berpikir, wanita berhijab itu sebenarnya siapa? Novel ini benar-benar komplit. Selain cerita mengenai kisah cinta, juga ada cerita yang membuat novel ini semakin menarik untuk dibaca, yaitu religinya, yang tak mengurai Kemudian kisah persahabatan, hubungan keluarga, cerita masa lalu, kegalauan hati, kejujuran. Menurut saya tidak ada kekurangan dalam novel ini. Cukup banyak amat yang bisa kita ambil dan bisa kita teladani. Sekian resensi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangnya. Saya sarankan kepada teman-teman untuk membaca novel ini. Semoga bermanfaat. Selamat membaca. Saya Astrid Perpetuan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.